Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, sebagai seorang muslim, tentu sudah diajarkan untuk melakukan hal-hal yang diperintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita semua juga diajarkan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Nah, dalam melakukan hal yang baik dan benar, Islam mengajarkan kita semua. Salah satunya, tata cara mandi junub atau mandi wajib dengan benar. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas-hadas besar. Ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib, seperti selesai menstruasi, usai berhubungan seksual, mengeluarkan air mani, melahirkan, dan orang yang meninggal. Mereka yang melakukan mandi wajib haruslah dilakukan secara benar dan sah. Kewajiban ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri dalam keadaan suci. Allah juga memerintahkan umat muslim untuk melakukan mandi wajib dalam keadaan junub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dengan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Tapi ketika melakukannya, ada 7 hal yang dapat mandi wajibmu menjadi batal atau tidak sah. Apa saja 7 hal itu? Pertama, tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal pertama yang membuat mandi wajibmu tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, baca niat membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Lalu kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Gosok pula bagian-bagian seperti pusar, ketiak, lutut, dan lainnya supaya terkena air. Lalu kemudian mengulangi mencuci tangan. Setelah itu, ambil wudhu seperti biasa. Setelah itu, menyela pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahkan ke air. Kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan 3 kali menimba air hingga seluruh permukaan kulit basah. Lalu kemudian basahi seluruh tubuh secara merata dengan mengguyur dari kepala hingga ujung kaki. Dimulai dari bagian kanan lebih dahulu, lalu bagian kiri. Nah, kemudian yang kedua, tidak membaca niat. Ini termasuk hal penting ketika hendak melakukan mandi wajib. Inilah yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa. Cara membaca doa niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Ketiga, tidak menggunakan air yang bersih. Ketika melakukan sesuatu yang akan mensucikan kembali tubuh, mandi wajib haruslah dilakukan dengan menggunakan air yang bersih. Namun, jika dalam kondisi sulit mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata cara tersendiri. Yang keempat, ada bagian tubuh yang masih kering. Proses menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib haruslah membasahi seluruh anggota tubuh. Begitulah salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan mulut. Bisa dilakukan lewat berkumur atau menghisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Kelima, rambut dalam keadaan tidak terurai. Bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya untuk tidak mengikat rambut saat melakukan mandi wajib. Sebab bisa saja air tidak masuk hingga ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya akan tidak sah. Yang keenam, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Kamu perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya pada bagian bawah kuku. Jadi, ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib, membersihkan dulu kotoran tersebut.
Ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang menggunakan kutek, kecuali pewarna kuku alami yaitu henna. Lalu kemudian yang ketujuh, tidak sesuai urutan. Tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Dalam melakukan mandi wajib, kamu juga perlu memperhatikan rukun mandi wajib. Pertama, membaca niat dalam hati atau tidak bersuara. Lalu kemudian menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Lalu kemudian membasahi seluruh anggota tubuh, termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi wajib tersebut, maka mandi wajibnya dianggap sah.